Saudara, sikap suka mengeluh tidak akan membuat situasi menjadi lebih baik. Justru akan membuat energi kita menjadi terkuras. Melalui program Sang Pemenang, saya Oti Priambodo bersama dengan Pak Pendeta Eslomanik akan berdiskusi tentang mengelola aset-aset emosional, menghindar dari sikap suka mengeluh. Selamat mendengarkan. Nah, Pak Pendeta Menik. Iya, Pak. Mengeluh adalah hal yang sangat wajar atau mudah ya dilakukan dalam setiap kehidupan manusia. Dan itu sepertinya menjadi sebuah kebiasaan begitu Pak Pendeta Menik. Menjadi tradisi Menjadi manusia tradisi ya. begitu ya. Lebih mudah mengeluh daripada memberi pujian. Memberi pujian. Ya, sikap selalu mengeluh dan menggerutu itu umum. Namun Allah memanggil kita untuk menjadi orang yang bersyukur, bukan untuk mengeluh. Masalahnya, bagaimana kita berpindah dari kebiasaan mengeluh ke rasa syukur, ini yang sulit Pak Oti. Nah, bagaimana kita mengganti ratapan dengan tarian? Bagaimana kita mengganti perkabungan dengan sukacita? Ya, memang kalau kita berbicara sepertinya sulit Pak Pendeta Menik ya. Iya. Tapi bagi kita orang percaya, kita memerlukan kuasa yang bisa melepaskan kita atau membebaskan jiwa kita. Begitu Pak Pendeta. Iya, dari rasa ikatan mengeluh itu ya. Iya. Agar sukacita dan rasa syukur menjadi milik kita Pak ya. Kita perlu menjadikannya, di sini Kristus ya. Oh begitu ya. Itu prioritas di dalam kehidupan kita. Karena tadi Pak Oti mengatakan harus ada kuasa gitu ya. Karena kuasa itu hanya kuasa Kristus lah. Jika kita menempatkan Yesus sebagai yang terutama, maka sikap menggerutu itu dapat diubah menjadi rasa syukur. Itu intinya Pak. Mengutamakan Kristus. Nah, begini Pak Pendeta Manik, apa sebenarnya yang menjadi alasan sehingga kita ini begitu mudah untuk mengeluh begitu ya? Cenderung mengeluh gitu ya? Ya, salah satu penyebab utama untuk timbulnya sikap mengeluh, menggerutu gitu ya, itu karena sikap itu manja. Oh, begitu ya? Manja. Wah, ini menarik sekali, sikap manja ya. Orang-orang yang biasanya mendapatkan sesuatu yang diinginkan akan sulit untuk mengatasi hal-hal yang kurang sempurna. Oh, begitu ya. Seperti sikap membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu juga merupakan efek samping dari sikap tidak tahu bersyukur. Berarti kita tidak menerima apa yang menjadi bagian kita begitu ya. Yang telah diberikan Allah kepada kita ya. Nah, mungkin kita lihat orang lain lebih kaya, lebih cantik, lebih sehat, lebih pintar tampan dan sukses ya. Sebenarnya ini tindakan yang sia-sia. Mengeluh tentang apa yang ada atau apa yang tidak ada. Ya, begini Pak Pendeta Manik. Sikap tidak tahu bersyukur dan mengeluh itu merupakan satu kekalahan secara rohani. Nah, menurut Pak Pendeta Manik, bagaimana Allah memandang sikap semacam ini sebenarnya? Saya yakin dan saya pikir juga ya, Allah tidak suka dengan sikap menggerutu itu. Oh begitu ya? Ya. Yakobus 5 ayat 9 mengatakan demikian Pak. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, jadi banyak contoh Alkitab tentang orang yang suka menggerutu Pak Oti. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih atau bersyukur ya. Ataupun tidak dapat berterima kasih kepada orang lain. Dan tidak mau berterima kasih terhadap kehidupan itu sendiri. Nah, jadi seharusnya kita bersyukur bahwa kita dikaruniakan banyak pemberian yang berharga. Apa itu? Dosa-dosa kita telah diampuni. Ya Pak ya. Ini luar biasa ya, karena kebutuhan manusia itu sebenarnya pengampunan ya. Pengampunan. Karena itu manusia kan berdosa, jadi yang dibutuhkan adalah pengampunan. Itu paling mahal. Nah itu saja kita telah terima ya. Kemudian dibebaskan dari kejahatan. Dan diberikan hidup yang kekal Pak Oti. Ini luar biasa. Selama-lamanya. Nah jika ini adalah semua yang kita miliki, maka kita telah memiliki lebih dari cukup untuk disyukuri. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur untuk tidak bersyukur. Nah begini Pak Pendeta. Seorang pengikut Kristus tidak hanya memiliki pandangan baru tentang dunia, tetapi juga memiliki karunia bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya. Dalam hidupnya, ya, betul. Atau dengan kata lain, kita dilengkapi untuk menunjukkan
sebuah kepedulian dan juga belas kasihan kepada mereka yang menjadi korban kejahatan. Ya, karena kita kan sudah dimenangkan tadi yang disampaikan Pak Pendeta Manik. Ya. Nah, jadi seharusnya memang kita harus peduli juga terhadap mereka yang mengalami penderitaan di sekitar kita. Iya, jadi belas kasihanlah ya, untuk melibatkan diri itu adalah ekspresi yang natural ya. Dari kasih Kristus. Nah, Roh Kudus itu sumber yang tidak terbatas menyediakan semua yang kita butuhkan untuk memperdulikan mereka yang Allah tempatkan di sekitar kita, Pak. Nah, sebenarnya pada akhirnya semua yang perlu kita lakukan adalah dengan membantu orang lain agar mereka mengalami kasih Allah yang tidak terbatas. Karena kita sudah mengalami ya. Karena itu sebagai wujud dalam tindakan atau dari kehendak kita, marilah kita gunakan karunia-karunia besar yang Allah telah berikan kepada kita. Kemampuan kita untuk memahami, kapasitas kita untuk berbagi ya, dan menggantikan keluhan dengan rasa syukur dan ikut melibatkan diri. Pak Pendeta Manik, kita juga memiliki pilihan untuk bagaimana menanggapi orang-orang yang menyakiti kita. Iya. Kita bisa memilih kepahitan dan mungkin juga pengampunan. Nah, ini bagaimana? Ya, memang kita harus bersikap ya. Apakah kepahitan atau pengampunan gitu ya? Kalau kepahitan berarti kita tetap menyimpan dendam. Ya, betul. Nah, kalau pengampunan berarti melepaskan dendam. Ya. Penulis surat Ibrani mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, kepahitan dapat diarahkan ke dalam kemarahan terhadap Allah, terhadap orang lain, atau diri kita sendiri. Orang yang memiliki kepahitan membuat semua orang sengsara. Itu dia. Jadi bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Iya. Akar kepahitan dapat menyebabkan masalah fisik, mental, spiritual, dan hubungan relasi dengan sesama. Keadaan ini memberikan kontribusi untuk setidak-tidaknya 50 jenis penyakit termasuk radang usus, diare, dan sakit ulu hati. Jadi ada kaitannya. Jadi memiliki dampak terhadap badan kita atau tubuh kita. Terhadap juga, tubuh kita. Itu karena sangat kepahitan yang senantiasa dimiliki oleh kita. Dimiliki orang itu berkaitan semua ya. Nah, seseorang yang memiliki kepahitan, Pak, tidak akan memiliki sukacita. Jadi kalau orang tidak sukacita berarti stres. Begitu. Kan begitu ya? Kalau stres berarti jadi orang yang berada dalam hidup kepahitan dia tidak memiliki kegembiraan. Tidak mungkin, makanya mukanya cemberut terus, ya toh? Biasanya kalau seperti itu dia tidak memiliki semangat untuk berkreativitas seperti itu. Nah, itu dia. Sudah pasti tidak ada kreatif dalam dirinya. Ya. Dan tidak ada pengaruh positif, hanya pengaruh negatif. Jadi beberapa dari mereka berisiko untuk mengidap berbagai penyakit ya, gangguan kepribadian. Itu yang ditandai dengan hubungan pribadi yang tidak stabil dan perasaan takut ditinggalkan, kemudian mengarah ke gejolak emosi yang terus menerus. Nah, jadi cukup parah juga ya. Parah sekali ya. Seseorang dapat menyembunyikan kepahitan untuk waktu yang begitu lama, Pak. Berarti orang menjadi tidak beres ya kalau hal seperti ini terjadi ya. Ya, begini Pak Pendeta Manik, apa yang Allah mau bagikan bagi orang yang mengalami kepahitan? Begini, Allah memanggil kita untuk berurusan dengan luka-luka yang kita terima dari orang lain. Ya. Jadi Allah memanggil kita, Allah manggil Pak Otis dan saya ya. Kita harus mengampuni mereka dan mencari rekonsiliasi. Tuhan memanggil kita. Berarti untuk ada mengampuni. Tindakan kita untuk mengampuni. Ya. Jadi satu hal itu panggilan, Pak. Ya. Jadi bukan karena saya mau atau tidak mau, itu panggilan. Kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kita harus berdamai dengan orang lain sebelum kita menyembah bersama mereka. Maksudnya menyembah Tuhan ya. Berarti urusannya harus beres dulu dengan Allah ya. Iya. Baru bisa beres dengan sesama begitu ya. Betul ya. Karena dia mengatakan dalam firman-Nya, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau ya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu,
lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, ini sesuatu yang menarik ya. Ya, itulah orang kata mau Yesus. menghadap kepada Tuhan, tetapi dia ternyata masih belum bersih. Masih pahit. Selesaikan dulu. Supaya bisa connect. Ya. Jadi, baik relasi kita dengan Kristus maupun pengaruh yang kita berikan untuk dia dipertaruhkan dalam hal ini, Pak Oti. Ya. Oleh karena itu, Alkitab berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ya. Demikian pula segala kejahatan. Ini bukan saya mengatakan, Pak Oti. Ya. Di Efesus 4 ayat 31. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika akar kepahitan itu ternyata menguasai hidup kita, Pak? Membelenggu kita begitu ya? Ya, orang yang menolak untuk mengampuni memiliki dendam. Hal ini memberikan kepada mereka perasaan berkuasa. Tetapi kenyataannya adalah bahwa itu hanyalah kekuatan untuk menghancurkan, bukan untuk membangun orang itu ataupun orang lain. Nah, ini harus kita pikirkan gitu, Pak. Nah, orang yang paling dirugikan karena ketidakmauan untuk mengampuni adalah diri sendiri, Pak. Itu yang pertama ya, diri sendiri kita. Nah, kemudian juga orang lain tentunya ya. Nah, Yesus memberikan contoh yang baik. Saat ia tergantung di kayu salib dan berdoa begini, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, itu kata Yesus ya. Jangan sampai kita lupa bahwa sebagai orang Kristen kita dimampukan oleh Allah untuk menunjukkan kepada dunia kasih yang sama yang telah Yesus tunjukkan kepada kita. Begitu, Pak Oti. Ya, ini selanjutnya berkembang ini, Pak Pendeta Manik. Lantas apa yang membuat orang sebenarnya tidak mau mengampuni? Oh ya, itu ada beberapa hal yang menyebabkan orang sulit untuk mengampuni, Pak. Bagaimana? Yaitu karena telah dilukai hingga cacat. Oh begitu ya. Ya, cacat. Jadi ada monumen dalam dirinya ya. Karena masa kecilnya juga sulit untuk memaafkan orang lain. Begitu ya. Atau bisa juga tidak mau memaafkan orang tuanya yang menyakiti dia, mungkin gitu ya. Dan terbawa hingga dewasa, ya. Jadi mulai dari kecil terus berkembang ya ke kejiwaannya, terus menyeluruh dalam hidupnya ya. Nah, itu yang mempengaruhi jiwanya, hidupnya, yaitu masa lampaunya juga ya, sehingga dia tidak bisa mengampuni orang lain atau sulit mengampuni orang lain. Nah, beberapa orang mengambil pelanggaran yang sebenarnya dibuat terhadap orang lain dan kemudian menyimpan itu dendam yang tidak pernah dapat didamaikan. Padahal pelanggaran tersebut tidak pernah dilakukan terhadap mereka, terhadap dia ya. Nah, perasaan dendam ini dapat diteruskan dari turun-temurun ya. Nah, Pak Pendeta Manik, agar kita mengampuni, apa yang seharusnya kita lakukan ini? Iya, yang harus kita ketahui semua orang, Pak. Kita bisa mengampuni ya. Untuk bisa mengampuni, yang perlu dilakukan yaitu harus tahu atau sadar ya bahwa apa yang mengganggu adalah suatu masalah dan harus diselesaikan. Kalau mengganggu itu, kita harus sadari, harus diselesaikan. Kemudian, dan mengampuni dengan kasih Tuhan Yesus, bukan kebaikan kita. Nah, hanya dibutuhkan satu orang untuk mengampuni. Dibutuhkan dua orang untuk melakukan perdamaian. Tetapi satu orang bisa membersihkan kepahitan sendiri dan mengampuni pelaku dalam hatinya dan melanjutkan hidupnya. Itu harus disadari. Ya, baik Pak Pendeta Manik, terima kasih banyak. Kiranya hal ini akan bermanfaat bagi pendengar kita. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya bahwa Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.